Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahida dengan NIM 43225003. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu mengenai sifat fisika suatu bahan, yang kedua hukum gas ideal, dan yang ketiga itu hukum gas nyata. Jadi di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu sifat fisika suatu bahan. Nah, sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah identitas kimia zat tersebut. Artinya, ketika kita mengamati sifat fisika, zat tersebut tetap sama dan tidak mengalami reaksi kimia. Contohnya seperti warna, bentuk, massa jenis, titik lele, dan titik didih. Contoh dari sifat fisika itu sendiri, yang pertama itu warna dan wujud, yang kedua itu massa jenis, yang ketiga titik lele dan titik didih, yang keempat itu konduktivitas listrik atau sifat magnetik, dan yang terakhir itu adalah keberadaannya di alam dan pemanfaatannya. Nah, sifat fisika ini sangat penting digunakan untuk mengenali suatu zat, untuk menentukan kegunaan bahan, dan membantu dalam proses industri. Nah, contoh unsur kimia yang contoh dari unsur kimia tersebut yaitu adalah unsur besi, yang dimana simbolnya itu disimbolkan dengan Fe dan memiliki nomor atom 26. Nah, simbol Fe ini berasal dari bahasa Latin, verum. Besi itu memiliki 26 proton di dalam inti atomnya. Nah, jumlah proton ini menentukan jenis unsur tersebut, sehingga setiap unsur memiliki nomor atom yang berbeda. Nah, adapun di sini warna dan wujud dari besi itu sendiri, yang pertama itu warnanya. Di sini dia itu memiliki warna abu-abu keperakan, dan wujudnya itu padat pada suhu ruang. Nah, pada kondisi normal suhu ruang besi itu berbentuk padat karena ikatan antar atomnya sangat kuat. Sedangkan warna abu-abu keperakan menunjukkan bahwa besi termasuk logam. Nah, jika terkena udara lembab, besi ini dapat berubah warna menjadi coklat kemerahan karena proses karat. Nah, adapun massa jenis dari besi tersebut itu kurang lebih 7,87 gram per cm kubik. Nah, massa jenis ini adalah perbandingan antara massa dan volume suatu zat. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa hasil tergolong cukup berat dan padat. Nah, semakin besar massa jenis, semakin rapat partikel penyusunnya. Sehingga itulah sebabnya besi terasa berat jika dipegang. Nah, adapun juga di sini terdapat titik lele dan titik didihnya. Titik lele dari besi tersebut yaitu 1538 derajat Celcius, dan titik didihnya itu 2862 derajat Celcius. Nah, titik leleh ini sendiri yaitu adalah suatu zat besi berubah dan padat menjadi cair. Nah, titik leleh ini adalah suatu zat besi yang dapat berubah dari padat menjadi cair. Sedangkan titik didih itu sendiri adalah suatu zat besi yang dapat berubah dari cair menjadi gas. Nah, di sini besi itu memiliki sifat konduktivitas dan sifat magnetik. Kenapa? Karena besi ini mampu menghantarkan listrik karena memiliki elektron bebas yang dapat bergerak. Selain itu, besi itu bersifat magnetik atau ferromagnetik. Artinya dapat ditarik oleh magnet dan juga bisa dijadikan magnet. Nah, sifat ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti alat elektronik seperti motor listrik, dan transformator. Nah, adapun keberadaannya di alam yaitu besi ini tidak dapat ditemukan dalam berbentuk murni di alam, tetapi
tetapi dalam bentuk senyawa yang disebut biji besi. Seperti yang pertama itu hematit atau Fe2O3 dan magnetit Fe3O4. Nah, biji besi ini banyak ditemukan di dalam tanah dan bebatuan, kemudian ditambang dan diolah menjadi besi murni. Sedangkan untuk pemanfaatannya sendiri, bahannya ini dapat digunakan menjadi bahan bangunan seperti dijadikan rumah, jembatan, dan gedung. Untuk kendaraan seperti mobil, motor, dan kereta. Dan untuk peralatan rumah tangga seperti paku, pisau, dan alat masak. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama itu sifat fisika membantu kita memahami karakter suatu zat tanpa mengubahnya. Yang kedua, besi memiliki sifat fisika yang mendukung penggunaannya dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga itu sifatnya seperti massa jenis, titik lele, dan konduktivitas sangat berpengaruh dalam pemanfaatan bahan. Nah, adapun untuk materi yang kedua yaitu di sini ada hukum gas ideal. Nah, gas ideal adalah gas yang dianggap memiliki sifat sempurna, yaitu karena partikelnya sangat kecil atau volumenya diabaikan. Yang kedua, tidak ada gaya tarik antar partikel. Tumbukan antar partikelnya itu bersifat elastis atau tidak kehilangan energi. Jadi, konsep gas ideal ini sebenarnya adalah model teori, bukan gas yang benar-benar ada, namun model ini sangat membantu dalam perhitungan dan memahami perilaku gas dalam kondisi tertentu. Nah, persamaan dari gas ideal tersebut yaitu PF sama dengan nRT, yang dimana P-nya itu sama dengan tekanan dalam satuan atm, V-nya itu sama dengan volume dalam satuan liter, N-nya itu sama dengan jumlah mol, dan R-nya itu konstanta gas, yaitu dengan jumlah 0,082 liter dikali atm per mol dikali K. Dan yang terakhir itu T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin. Nah, adapun di sini contoh soalnya yaitu suatu gas memiliki tekanan sebesar 1 atm, volumenya sebesar 10 liter dan suhunya sebesar 300 Kelvin. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan jumlah mol gasnya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa di sini P-nya sama dengan 1 atm, V-nya sama dengan 10 liter, T-nya sama dengan 300 K, dan R-nya itu nilai konstantanya yaitu 0,082 liter dikali atm per mol dikali K. Nah, yang ditanyakan di sini berapa jumlah mol gasnya atau N-nya. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan persamaan PF sama dengan nRT. Nah, sehingga menjadi N sama dengan PF per RT. Sehingga N-nya sehingga nilai dari data yang tadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu N sama dengan 1 dikali 10 dibagi 0,082 dikali 300 sama dengan 10 dibagi 24 dibagi 6. Sehingga hasilnya menjadi 0,41 mol. Jadi jumlah mol gasnya adalah 0,41 mol. Nah, adapun kesimpulan dari gas ideal itu adalah gas ideal ini adalah model teori. Nah, gas ideal ini digunakan untuk mempermudah perhitungan, dan gas ideal ini juga berlaku pada kondisi tekanan rendah dan suhu tinggi. Nah, adapun untuk materi yang terakhir atau materi yang ketiga di sini yaitu hukum gas nyata. Nah, hukum dari gas nyata ini adalah gas yang benar-benar ada di alam dan memiliki sifat, yaitu yang pertama adanya gaya tarik antar partikel, yang kedua partikelnya memiliki volume,
Yang ketiga, tidak selalu mengikuti hukum gas ideal. Nah, di sini hukum gas nyata ini itu berbeda dengan gas ideal. Gas nyata ini memperhitungkan kondisi sebenarnya sehingga hasilnya lebih akurat dalam kehidupan nyata. Nah, gas nyata ini akan menyimpang dari gas ideal pada kondisi yang pertama itu tekanan tinggi yang akan membuat partikelnya berdekatan, dan yang kedua itu pada kondisi suhu rendah yang dapat membuat energi geraknya menjadi kecil. Akibatnya, gaya tarik antar partikelnya itu menjadi besar. Nah, di sini terdapat sebuah contoh soal. Nah, contoh soalnya itu mengapa gas nyata itu tidak selalu mengikuti hukum gas ideal. Nah, kenapa? Yaitu karena partikel gas itu saling berdekatan, dan yang kedua itu gaya tarik antar partikelnya itu menjadi besar sehingga terjadi penyimpangan dari gas ideal tersebut sehingga tidak bisa selalu mengikuti hukum gas ideal. Di sini dapat disimpulkan bahwa gas nyata itu adalah kondisi sebenarnya, tidak selalu mengikuti rumus gas ideal, tapi dapat dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan mengenai beberapa materi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.